Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam perkuliahan tata tulis karya ilmiah. Pada sesi kali ini, perkuliahan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang sistematika karya tulis ilmiah. Materi yang akan kita bahas pada pokok bahasan perkuliahan hari ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap penulisan KTI, yang kedua bagian pendahuluan KTI, yang ketiga bagian inti KTI, dan yang terakhir yaitu bagian penutup KTI. Diharapkan dari mempelajari materi perkuliahan ini, mahasiswa bisa memahami bagian pendahuluan, inti, dan penutupan atau kalimat penutup pada bab KTI. Tahap-tahap penyusunan karya tulis ini meliputi persiapan, penulisan, dan revisi. Untuk tahap persiapan, pengumpulan dan membaca buku untuk memilih dan menentukan topik. Selanjutnya, membaca buku-buku untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang telah terpilih. Selanjutnya, mengembangkan kerangka makalah. Nah, itu untuk persiapan. Sedangkan tahap selanjutnya yaitu penulisan. Pada tahap penulisan ini, pengembangan kerangka makalah menjadi sebuah makalah. Jadi makalah ini dikembangkan yang nantinya menjadi produk berupa makalah yang nanti akan disajikan. Selanjutnya pada tahap revisi. Pada tahap revisi ini perlu pemeriksaan terhadap isi dan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Langkah-langkah penulisan karya tulis. Yang pertama, kita menentukan tema karya tulis dulu. Yang kedua, menentukan topik judul karya tulis. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan topik atau judul karya tulis melalui latar belakang. Yang keempat, merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis. Jadi nanti pada pokok materi di rumusan masalah. Yang kelima, menentukan metodologi penelitian karya tulis. Jadi metode yang kita gunakan dalam penelitian ini apa? Kita tuliskan di sub metodologi penelitian karya tulis. Yang keenam, penyusunan karya tulis. Kita sudah mulai menuliskan isi daripada karya tulis itu nantinya ke yang akan kita paparkan apa, kita tulis gambarannya di kerangka karya tulis. Yang ketujuh, melakukan penelitian. Melakukan penelitian ini kita praktek di realita, mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian karya tulis yang kita buat. Yang kedelapan, menganalisis dan menyusun hasil penelitian. Setelah kita mengadakan penelitian secara realita, kita analisis data-data yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita susun dalam bentuk hasil penelitian. Yang kita bahas dulu yaitu pertama persiapan. Persiapan di sini yang kita lakukan yaitu menentukan judul. Jadi hendaklah judul berbentuk frase bukan kalimat. Contoh, masalah apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Biasanya ini menggunakan beberapa kriteria. Salah satu contohnya yang di paparan ini, yang di garis bawahi kuning, masalah apa, mengapa. Ini biasanya digunakan untuk penggunaan alat peraga. Sedangkan bagaimana, di mana, dan kapan ini untuk mempengaruhi prestasi belajar siswa. Contoh,
pengaruh penggunaan alat peraga terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran fisika di SMA N 1 Yogyakarta tahun pelajaran 2012-2013. Judul dengan subjudul, contohnya ini ya, peningkatan produk sapi potong Jawa Tengah tahun 2012, segi kualitas dan kuantitas. Nah, ini contoh-contoh judul yang kita rangkai dari karya ilmiah yang kita ingin buat. Berikut kerangka karya tulis ilmiah, meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan. Nah, ini meliputi di bab pendahuluan. Sedangkan untuk bab 2 ini berisi pembahasan. Pembahasan di sini yaitu pembahasan tentang karya tulis yang kita ingin paparkan atau kita deskripsikan dari hasil penelitian yang kita olah tentunya. Yang keempat yaitu bab 3 penutup, berisi simpulan dan saran. Ini secara umum kerangka karya tulis. Berikutnya bagian karya tulis ilmiah, meliputi bagian pelengkap pendahuluan, yang kedua bagian pendahuluan, yang ketiga bagian inti, yang keempat bagian penutup, dan yang kelima bagian pelengkap penutup. Adapun isi-isi masing-masing bagian meliputi yang pertama bagian pelengkap pendahuluan, biasanya berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, kata pengantar, isi daftar isi, daftar tabel atau gambar tergantung kebutuhan kita, dan yang berikutnya yaitu abstrak atau intisari pilihan dari karya tulis yang kita buat. Sedangkan untuk bagian pendahuluan ini biasanya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Berikutnya bagian inti meliputi deskripsi data dan pembahasan. Untuk bagian penutup biasanya berisi kesimpulan dan saran. Sedangkan untuk bagian pelengkap penutup biasanya berupa daftar isi dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Ini bagian karya tulis ilmiah. Biasanya juga setelah kita menuliskan bagian pelengkap pendahuluan, bagian pendahuluan, biasanya kadang kita sisipkan juga yaitu bagian pembahasan teori dulu, baru nanti bagian inti, selanjutnya bagian penutup dan bagian pelengkap penutup. Nah, itu beberapa bagian karya tulis yang umum kita buat seperti yang ada di sekeliling kita. Kita bahas dulu yaitu bagian pendahuluan. Dari bagian pendahuluan ini, yang pertama terdiri dari latar belakang. Latar belakang ini tentunya mengungkap hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah atau karya tulis. Yang kedua, bagian ini juga mengungkapkan landasan pemikiran pemilihan judul atau permasalahan yang akan ditulis. Itu isi dari latar belakang. Sedangkan untuk isi dari rumusan masalah, biasanya mengandung tentang ungkapan tujuan yang ingin dicapai melalui karya tulis tersebut. Yang berikutnya, tujuan. Tujuan ini biasanya berisi bagian yang mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai melalui karya tulis. Yang keempat, manfaat penulisan. Ini biasanya menguraikan kegunaan penulisan bagi pihak-pihak tertentu. Berikutnya yaitu sistematika penulisan. Ini biasanya menguraikan tentang sistematika atau urutan laporan yang akan kita buat. Nah, ini isi daripada bagian pendahuluan. Selanjutnya, bab pendahuluan
tentang latar belakang masalah. Berisi penjelasan mengenai masalah dan alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Contohnya, dalam karya tulis bertema pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka latar belakang karya tulis tersebut bisa dimulai dengan memaparkan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat. Nah, ini salah satu contohnya dalam kita penulisan di latar belakang pada bagian bab pendahuluan. Sub berikutnya dari bagian pendahuluan yaitu ada rumusan masalah. Seperti yang tadi sudah disampaikan, biasanya rumusan masalah ini berisi permasalahan-permasalahan yang ditemukan penulis berkaitan dengan objek penelitiannya. Rumusan masalah ini biasanya diungkap dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan. Salah satu contohnya, 1. Apakah dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba? Yang kedua, bagaimanakah cara peredaran narkoba di sekitar kita? Nah, ini contoh untuk kalimatnya dalam kita merumuskan sebuah rumusan masalah. Berikutnya, subbagian pendahuluan, yaitu berisi tujuan penelitian. Penelitian ini biasanya tujuan penelitian ini mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas, dan tujuan ini kaitannya dengan rumusan masalah yang relevan dengan judul. Contohnya, 1. Untuk mengetahui dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, untuk menjelaskan seluk-beluk peredaran narkoba dan cara pencegahannya. Ini bagian dari contoh tujuan penelitian. Berikutnya, metodologi penelitian. Bagian ini berisi penjelasan mengenai metode dan teknik yang akan digunakan penulis untuk mencari atau menemukan dan menganalisis atau mengolah data penelitian. Salah satu contoh teknik pengumpulan data yang pertama yaitu eksperimentasi atau percobaan. Yang kedua, contoh observasi atau pengamatan. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, kuesioner, angket atau survei. Yang kelima yaitu studi pustaka sebagai pelengkap. Berikutnya, isi dari pendahuluan yaitu sistematika penulisan. Pada bagian ini berisi pemaparan mengenai isi pokok secara garis besar dari bab pertama sampai bab terakhir dari karya tulis tersebut. Berikutnya, bab isi pembahasan. Bab isi pembahasan ini biasanya dimasukkan materi atau pokok-pokok bahasan yang terkait. Yang pertama biasanya berupa teori. Dan bab ini merupakan bagian pokok dari sebuah karya tulis yang yaitu masalah-masalah yang akan dibahas secara terperinci dan sistematis. Jika bab pembahasan cukup banyak, penulisannya dapat dijadikan dalam beberapa subbab. Jadi kalau misalkan pembahasannya ini juga nanti kita bahas dulu materi teorinya, dasar-dasar kita pembahasan dari karya tulis kita, selanjutnya nanti pembahasan masalahnya dengan mengkaitkan dari teori yang kita tuliskan di pokok bahasan materi teori, nanti kita aplikasikan di bab berikutnya yaitu di pembahasan. Jadi bisa dipecah jadi dua. Satu, pokok bahasan berupa bab teorinya, dan yang ketiga yang kedua yaitu di bab pembahasan dari analisis yang kita kaitkan dengan bahasan teori. Terakhir yaitu bab penutup, biasanya berisi simpulan. Bagian ini menjelaskan simpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Simpulan adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Yang kedua, sub dari bab penutup yaitu saran atau pilihan. Bagian ini
berisi saran penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian. Tema yang kita lakukan yaitu yang pertama, contoh ya, ini tema pendidikan. Topiknya kompetensi tenaga pendidik, judulnya kemampuan mengajar mahasiswa praktek KKN PPL Universitas Yogyakarta di SMK Negeri 2 Yogyakarta tahun 2008. Nah, ini nanti kita identifikasi masalah latar belakangnya. Yang pertama, perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas calon guru dan tenaga kependidikan agar memenuhi standarisasi kompetensi. Yang kedua, perlunya meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa sebagai calon guru dalam menyelesaikan berbagai masalah kependidikan. Yang ketiga, perlu adanya kemampuan mahasiswa PPL dalam menghadapi siswa sesungguhnya pada waktu praktek mengajar di kelas. Yang keempat, perlunya cara bagaimana membekali para mahasiswa PPL dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai dalam mengelola proses pembelajaran. Yang kelima, perlu adanya kemampuan mahasiswa praktek KKN PPL dalam mengelola kelas, menguasai bahan ajar, dan menyampaikan materi kepada siswa. Sedangkan rumusan masalahnya, ini yang pertama berisi bagaimana tanggapan guru pembimbing terhadap kemampuan mengajar mahasiswa praktek KKN PPL Universitas Yogyakarta dalam aspek kemampuan penguasaan pengetahuan di SMK Negeri 2 Yogyakarta tahun 2008. Yang kedua, bagaimana tanggapan guru pembimbing terhadap kemampuan mengajar mahasiswa praktek KKN PPL UNY dalam aspek kemampuan penyampaian materi di SMK Negeri 2 Yogyakarta tahun 2008. Yang ketiga, bagaimana tanggapan guru pembimbing terhadap kemampuan mengajar mahasiswa praktek KKN PPL Universitas Yogyakarta. Berikutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini berisi penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Subjek dan objek penelitian berupa subjeknya yaitu semua mahasiswa KKN PPL UNY di SMK Negeri 2 Yogyakarta tahun 2008. Objeknya kemampuan mengajar mahasiswa praktik. Berikutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi ini diambil 33 guru pembimbing KKN PPL UNY di SMK 2 Yogyakarta tahun 2008. Sampel yang digunakan yaitu sampel total. Berikutnya, pokok pembahasan. Hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai kemampuan mengajar mahasiswa praktek KKN PPL UNY di SMK Negeri 2 Yogyakarta tahun 2008 yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Yang kedua, kemampuan mengajar tersebut dilihat dari 3 faktor, yaitu faktor penguasaan pengetahuan, faktor penyampaian materi, dan faktor pengelolaan kelas. Nah, ini contoh-contoh pembahasan lebih lanjut tentang kemampuan penguasaan pengetahuan. Bisa dibaca di slide ini, yaitu contoh kemampuan penguasaan pengetahuan. Salah satu contohnya menggambarkan tentang kemampuan dari mahasiswa itu sendiri, diperinci dan dikaitkan dengan realita yang terjadi di lapangan. Penutup, yang terakhir yaitu bab penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang aspek kemampuan penguasaan pengetahuan mahasiswa praktikan dinyatakan sangat baik oleh satu responden. Nah, nanti diperinci beberapa persentase dari pengolahan data yang kita lakukan. Yang berikutnya yaitu saran. Saran ini berisi tentang bagaimana hasil perbaikan yang akan kita lakukan. Salah satu contohnya yaitu hendaknya mahasiswa praktikan menambah wawasan di bidangnya agar dapat memberi motivasi yang dapat membangkitkan kreativitas siswa. Yang kedua, mahasiswa diharapkan membekali diri
dengan materi bahan ajar yang akan diberikan. Yang ketiga, kegiatan micro teaching, latihan mengajar di kampus. Nah, ini beberapa saran yang kita berikan. Berikutnya yaitu perwajahan tulisan. Biasanya penulisan diketik dengan ukuran font 12, yaitu menggunakan Times New Roman atau Arial, Tahoma, Courier New, atau Book Antique. Yang berikutnya penggunaan kertas biasanya menggunakan kertas quarto, letter A4 biasanya. Yang berikutnya pengetikan dilakukan menggunakan batas kertas kiri 4 cm, batas atas 4 cm, batas kanan 3 cm, dan batas bawah 3 cm. Judul bab, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka diletakkan di tengah, simetris dan pada halaman baru. Yang terakhir yaitu panjang karya tulis minimal 20 halaman. Ini kalau kita menuliskan berupa karya tulis. Beda dengan nanti kita menuliskan dalam bentuk skripsi. Berikutnya spasi, bisa menggunakan jarak spasi 2 spasi. Jarak anak bab dan baris pertama teks adalah 2 spasi. Baris terakhir teks dan tajuk anak bab berikutnya 3 spasi. Paragraf baru menjorok ke dalam 5 ketukan dari margin kiri dan jarak paragraf 2 spasi. Terima kasih telah menyimak untuk paparan perkuliahan hari ini, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.